Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program Berita Terkini, dan kali ini kita akan mengikuti keterangan dari Communication and Legal Manager PT Angkasa Pura I, Ibu Andanina Diah Permata Megasari, berkaitan dengan kondisi dari Bandara Ngurah Rai, karena setelah adanya pelonggaran penerbangan yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan, ada beberapa pernyataan yang akan disampaikan. Berikut kita ikuti pernyataan dari Andanina Diah Permata Megasari. Di Bandara I Gusti Ngurah Rai, terhitung sejak 7 Mei diberlakukannya SE 31 dan SE 4, penerbangan reguler sudah ada yang beroperasi, meskipun kalau secara jumlah tidak banyak ya, tidak seperti penerbangan normal seperti biasanya. Sejak 7 Mei hingga 17 Mei 2020 sudah ada total 69 flight. 69 flight ini 52 flight khusus reguler, sedangkan sisanya 17 flight itu adalah flight untuk repatriasi. Selain itu sebenarnya juga ada beberapa flight kargo charter, namun itu perhitungannya berbeda memang dari yang ini. Kalau untuk yang tiba di Bali, sebagian besar masih Jakarta dari Soekarno-Hatta. Selain Soekarno-Hatta, ada bandara origin lain itu ada Lombok Praya, Kupang, dan juga Makassar. Selain itu Waingapu. Begitu. Kalau jumlah penumpang? Jumlah penumpangnya sebentar ya. Kalau jumlah penumpang sesuai dengan kriteria hingga saat ini 7 sampai 17 Mei sudah ada 3.565 penumpang. Sebagian besar masih penumpang repatriasi. Ya, sekitar 63% itu masih penumpang repatriasi. Sisanya baru reguler. Mungkin pada masa menuju lebaran ini memicu jumlah pergerakan penumpang dan pesawat. Enggak sih sebenarnya. Jadi masih, kalau kita mau membandingkan sama periode kemarin, masih jauh ya, masih sekitar minusnya tuh sampai 97% untuk pergerakan pesawatnya. Gitu. Jadi dibandingkan tahun sebelumnya. Iya, dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi masih enggak sih. Gitu. Ada lagi? Teman-teman? Untuk penerapan tes swab bagi PPLN seperti apa di Ngurah Rai ini? Ya, untuk penerapan penanganan penumpang PMI maupun non PMI PPLN sepenuhnya sebenarnya kewenangan Satgas. Jadi kami sebagai bandara itu membantu mengkoordinasikan tempat, kemudian membantu fasilitas yang dibutuhkan seperti meja, kursi, seperti itu. Namun untuk fasilitas-fasilitas yang sifatnya khusus, kayak apabila mereka membutuhkan untuk swab atau rapid, itu semuanya yang mengatur dari Satgas. Jadi memang kewenangan Satgas apakah dibutuhkan untuk dilakukan di sini atau tidak. Karena kan itu juga melihat operasi ya. Kan yang diutamakan adalah physical distancing sekarang gitu. Apabila tidak memungkinkan ya tidak dilakukan di bandara gitu. Jadi melihat kondisi pada saat itu. Berapa titik yang disediakan untuk tempat swab itu di bandara? Semuanya masih terpusat di area kedatangan internasional. Ada kedatangan internasional. Kalau Ya. yang domestik, yang dari Jakarta, enggak? Domestik tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Kan dia sudah pegang surat rapid test. Gitu. Jadi hanya dilakukan pendataan oleh tim KKP. Jadi dia mau kemana, tujuannya kemana, di sini nanti tinggalnya di mana, seperti itu. Kemudian ketika memang dia belum memiliki surat clearance kesehatan, di situ diberikan oleh KKP langsung. Gitu. Karena pernyataan kemarin dari Ketua Satgas Bali, Ketua Harian, katanya setiap penumpang yang turun di Bandara Ngurah Rai harus diswab. Untuk sementara ini masih repatriasi dan penumpang luar negeri saja. Jadi yang dari Jakarta enggak ya? Enggak. Demikian tadi pernyataan dari Communication and Legal Manager PT Angkasa Pura I, dan beberapa hal bisa kita tarik kesimpulan. Ada jumlah hampir sekitar 3.000 penumpang yang dilayani sejak adanya pelonggaran, dan
pernyataan tentang tes swab yang dilakukan terhadap penumpang yang tiba di Bandara Ngurah Rai hanya dikhususkan bagi mereka yang kedatangan luar negeri. Sementara kedatangan dari domestik seperti dari DKI Jakarta tidak dilakukan tes swab atau belum dilakukan tes swab. Demikian berita terkini dari saya, sampai jumpa di berita terkini berikut.